Pemirsa, gara-gara wanita, dua kelompok pria di Palopo, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Dua pelaku dari masing-masing kelompok berebut cinta dari satu orang gadis. Para pelaku saling serang dengan senjata tajam. Sejumlah pria dari dua kelompok saling kejar di sekitar alun-alun Merdeka, Kota Palopo. Setelah saling berhadapan, masing-masing kelompok saling serang. Salah satu pria diserang dengan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan para pelaku. Ternyata tawuran karena memperebutkan cinta seorang wanita. Salah satu korban harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka di kepala. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Mobil yang dikendarai seorang wanita melaju ugal-ugalan hingga menabrak mobil dan pengendara motor di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya pengendara motor luka-luka. Seorang pria pengendara motor ditabrak oleh seorang wanita berkendara mobil secara ugal-ugalan di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kecelakaan bermula saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Senen menuju Pulau Gadung. Saat putar balik, sopir tidak mengurangi kecepatan hingga hilang kendali. Mobil pun menabrak sebuah minibus dan seorang pengendara motor. Pas saya ditabrak, mobil saya seperti Lempar gitu ya? lempar. Nah, di posisi kiri saya ada motor kurir. Kena lah jatuh motor kurir. Pengendara motor luka-luka, satu penumpang dievakuasi dengan kursi roda. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi di bawah Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, penculikan anak di Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Aksi penculikan bisa digagalkan warga. Penculikan ternyata dilatar belakangi rebutan hak asuh anak setelah orang tua korban bercerai. CCTV merekam aksi percobaan penculikan anak di depan rumah korban di Jalan Melur Setiabudi, Kota Medan. Melihat korban berontak, warga berupaya menggagalkan aksi penculikan ini. Belakangan diketahui aksi ini ternyata dilatar belakangi masalah hak asuh anak antara ayah dan ibu korban yang telah bercerai. Pasca bercerai, sang ibu yang mendapat hak asuh korban. Iya, jadi video yang ada saat ini didalami oleh teman-teman penyidik di Polrestabes. Jadi kita tunggu nanti hasilnya ya. Ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bayi laki-laki ditemukan warga dalam kondisi hidup tergeletak di warung bak di Tulung Agung, Jawa Timur. Bayi ditemukan beralas handuk dalam kardus di bawah gerobak bakso. Warga dikejutkan dengan temuan bayi laki-laki tergeletak di warung bakso Desa Sri Katon, Tulungagung, Jawa Timur. Bayi ditemukan beralas handuk dalam kardus di bawah gerobak bakso oleh Supriyadi saat akan membuka warungnya Minggu pagi. Ada bayi, saya langsung panggil istri saya, "Dek, kok ada bayi di warung?" Begitu. Lalu saya bingung mau lapor kemana, saya langsung ke Pak Lurah. Itu ditemukan kondisinya gimana, Pak? Kondisinya sehat. Diduga bayi yang masih lengkap ari-arinya ini dilahirkan antara 1 hingga 2 jam sebelum ditemukan. Polisi masih melakukan penyelidikan pelaku pembuangan bayi. Jadi dimasukkan di dalam dus, kemudian dilemei pakai anduk dan ditutup dengan sobekan kain spray. Kita juga mengadakan lidik siapa orang tuanya, kita mudah-mudahan kita temukan. Bayi seberat 2,5 kg ini dirawat di Puskesmas Ngantru. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah boneka santet ditemukan warga selama 3 hari di Palopo, Sulawesi Selatan. Diduga bagian ritual ilmu hitam, badan boneka ditusuk jarum. Warga Parompong, Luwu Selatan selama 3 hari berturut-turut menemukan boneka yang dikubur di pemakaman. Warga resah karena boneka-boneka yang ditemukan berbentuk aneh dililit kain. Selain itu, hampir seluruh badan boneka dipenuhi jarum yang ditusukkan. Videonya sudah viral ya, Bu? Iya, sudah. Tanggapannya, Bu? Supaya ini pertama dan terakhir kalinya untuk penemuan boneka seperti itu. Diduga boneka-boneka digunakan dukun santet. Warga mencabuti jarum dari tubuh boneka kemudian membakar. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Diduga akibat terkena sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan, mobil yang ditumpangi 11 orang terjun ke sungai di Jombang, Jawa Timur. 4 orang mengalami luka-luka. Warga dikejutkan dengan minibus berpenumpang 11 orang terjun ke sungai di tepi Jalan Raya Desa Brambang, Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari Jombang ke arah Kediri. Dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalakan lampu jauh. Diduga terkena sorot lampu jauh, supir minibus oleng dan menabrak tiang listrik sebelum terjun ke sungai. 11 orang penumpang dievakuasi, 4 orang diantaranya luka-luka. Sebuah mobil yang terparkir di ruko jadi sasaran pencuri. CCTV merekam saat pelaku beraksi pada malam hari. Seorang pria masuk ke halaman sebuah ruko di Jalan Raden Inten, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pelaku segera membongkar pintu mobil dan masuk. Tak butuh waktu lama, mobil yang diduga tanpa alarm tersebut segera dibawa kabur pencuri. Situasi yang sepi saat malam dan tidak ada pagar di lokasi kejadian membuat pelaku leluasa beraksi. Seorang pengendara motor pelaku begal tewas usai menabrak polisi tidur di Pondok Aren, Tangerang Selatan. 1 pelaku lain ditangkap dalam kondisi luka. Pelaku begal tewas usai menggasak sebuah handphone milik pekerja proyek di Jalan Palem, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dikejar warga, pelaku bersama 1 rekannya kabur mengendarai sepeda motor dan terjatuh usai menabrak polisi tidur. 1 pelaku tewas di tempat, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap warga saat berusaha kabur. Diduga pelaku tidak mengetahui jalan keluar dari lokasi tersebut. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi Padat Merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.